Pemirsa, pemerintah menjamin adanya ketersediaan vaksin dan juga pelaksanaan vaksinasi diberikan secara merata kepada masyarakat di seluruh daerah, di seluruh wilayah di tanah air. Dan itu terbukti dengan hari ini menjadi hari yang memiliki momentum atau merupakan hari spesial kan 26 Oktober 2021 adanya 100 juta dosis vaksin Sinovac yang baru didatangkan. Ini merupakan tahap ke-100 dari kedatangan dari vaksin ke tanah air. Dalam saja kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dengan Bapak Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Usman. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Pak Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, Pak Usman, selamat malam. Baik, Pak Usman, ini kabar yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Mungkin bisa diberikan informasi lebih lanjut lagi kepada masyarakat. Dari mana sebenarnya sumber vaksin ini, kemudian juga apa yang diharapkan target dari pemerintah dengan adanya kedatangan vaksin di tahap 100 ini? Ya, baik. Hari ini kita kedatangan 1 juta dosis vaksin Sinovac hibah dari Tiongkok. Kita pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok atas hibah vaksin ini karena ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat. Nah, kita berharap sesuai dengan arahan Presiden di akhir tahun bisa tercapai kekebalan komunitas 70% masyarakat Indonesia atau 208 juta sudah divaksinasi. Begitu kira-kira harapan pemerintah. Baik. Mbak Putri. Itu harapannya, tapi realisasinya hingga saat ini sudah berapa persen Pak dan juga seberapa jauh untuk bisa mencapai herd immunity tadi itu? Ya, kita ini kalau diperhatikan atau dilihat dengan negara-negara lain, kita termasuk negara yang jumlah penduduk yang divaksinasinya itu termasuk tinggi, ya, ada di nomor 5 ya, dengan capaian yang untuk satu dosis itu sekarang sudah mencapai sekitar mungkin sudah 60-an juta ya barangkali atau lebih begitu yang dosis kedua itu memang baru sekitar separuhnya ya. Nah, kita berharap pada akhir tahun kita sudah bisa mencapai 70% yang divaksinasi. Baik, Pak Sony, Indonesia tercatat bahwa menjadi salah satu negara yang memiliki capaian vaksinasi tertinggi. Pak Usman sudah menjelaskan tadi. Tapi yang kita harapkan walaupun sudah divaksin, masyarakat ini bahkan sudah banyak juga yang mendapatkan dosis kedua, tapi mereka tidak lupa tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, Pak. Betul, Mbak Putri, kita sudah menyuntikkan lebih dari 182 juta dosis ya. Menambahkan tadi yang dijelaskan Pak Usman. Tapi kedatangan 1 juta dosis vaksin Sinovac hari ini itu mengingatkan kita bahwa pandemi itu belum berakhir. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa pandemi belum selesai dan pemerintah terus melakukan upaya yang terbaik bagi masyarakat. Nah, kita juga tahu bahwa tidak ada intervensi tunggal ya, tidak ada intervensi tunggal dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi harus diterapkan bersamaan dengan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Diikuti juga oleh peningkatan kapasitas 3T. Jadi 3M, 3T, dan vaksinasi itu kombinasi strategi terbaik yang bisa kita lakukan bersama. Nah, percepatan vaksinasi nasional diikuti oleh kepatuhan protokol kesehatan masyarakat yang ketat, diikuti juga oleh peningkatan kapasitas 3T secara masif, ya, testing kita juga sudah sangat baik. Lalu kemudian tracing kita juga sudah sangat baik sekarang, meningkat cukup tajam. Lalu kemudian juga kita tahu bed occupancy rate kita juga sudah di bawah 5%. Nah, dengan
kombinasi strategi tadi kita bisa menurunkan kasus ya, bahkan kasus kita itu kasus aktif kita sudah di bawah 0,35%, ya jauh lebih rendah daripada kasus aktifnya dunia. Ini menunjukkan ya bahwa secara global, coba bayangin ya Mbak Putri, kita itu kasus aktifnya sekitar 0,31% dari total kasus, global itu 7,3%. Ya, tetapi itu tidak terlepas dari strategi yang 3 tadi, vaksinasi, 3M dan 3T. Jadi kalau salah satu strateginya lepas, pincang, maka kita bisa berpotensi mengalami lonjakan kasus lagi. Makanya masyarakat, walaupun sudah divaksin, kita belum mencapai herd immunity, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya secara disiplin. Baik, itu yang penting. Nah Pak Usman, ini dosis vaksin yang datang semakin banyak. Kemudian juga masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin juga semakin banyak. Tapi kadang-kadang masyarakat yang kita takutkan bahwa mereka sudah merasa divaksin, kemudian kelonggaran-kelonggaran sudah diberikan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan PPKM ini. Sehingga kemudian mereka lupa bahwa pandemi ini sebenarnya masih ada. Bagaimana kemudian cara pemerintah untuk bisa mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat seperti kata Pak Sony tadi, bahwa kita ini masih hidup loh di dalam masa pandemi, sehingga kita harus tetap disiplin. Ya, baik, kami terus mengkomunikasikan ke masyarakat ya bahwa meski sudah divaksin tetap harus jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun. Ya, tadi Pak Sony sudah katakan ya vaksinasi itu hanya satu ya dari beberapa instrumen yang harus kita lakukan untuk mencapai kekebalan komunitas. Nah, pemerintah senantiasa mengkomunikasikan itu, baik para pejabat pemerintah dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan itu. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam pernyataan-pernyataannya senantiasa mengingatkan kita jangan lengah begitu. Dan kemudian melalui iklan-iklan layanan masyarakat, kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan meski sudah divaksinasi, dan kampanye-kampanye seperti itu sudah dan akan kami gencarkan, apalagi kita lihat sekarang ini sudah terjadi pelonggaran-pelonggaran PPKM. Nah, pelonggaran-pelonggaran PPKM ini diikuti oleh makin tingginya mobilitas masyarakat. Apalagi kita menghadapi Natal dan Tahun Baru, ya kita mengimbau masyarakat untuk menahan diri untuk tidak bepergian. Kalau harus bepergian, maka tetaplah jaga protokol kesehatan. Nah, kami sudah memulai dan akan terus memulai kampanye ini, ya kampanye bagaimana masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan di tengah berbagai pelonggaran, apalagi menyambut Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, misalnya tidak ada cuti bersama nanti di Natal dan Tahun Baru. Kemudian pemerintah mewajibkan PCR ya untuk mereka yang menumpang pesawat di Jawa dan Bali. Sebelumnya di Jawa dan Bali cukup dengan antigen, tetapi sekarang dengan PCR itu adalah upaya-upaya untuk mengendalikan, bukan melarang ya, tapi mengendalikan mobilitas masyarakat, karena kita tahu COVID biasanya melonjak itu setelah libur panjang begitu. Nah, karena itu kita menggencarkan kampanye kepada masyarakat, nomor 1 menahan diri ya untuk tidak bepergian. Nomor 2 tetap jaga protokol kesehatan. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai hal ini Pak Sony, karena kalau berbicara mengenai perubahan perilaku, ini tidak hanya perubahan kebiasaan, tapi juga perubahan sudut pandang, perubahan pemikiran, termasuk bagaimana penerimaan masyarakat saat ini terhadap vaksin. Dulu masih sering terdengar kita masyarakat dari berbagai daerah menolak untuk divaksin. Bagaimana dengan hari ini? Bagaimana kemudian peranan masyarakat juga untuk menyukseskan target pemerintah mencapai tadi Pak Sony, herd immunity. Tapi nanti Pak Sony dan juga Pak Usman Kansong, kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan menyambung apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak Sony sebelum jeda. Bagaimana saat ini pandangan masyarakat terhadap vaksinasi? Adakah yang berupaya menghindari, adakah yang masih tetap ngotot kekeh tidak mau divaksin, atau sudah memiliki pengubahan pandangan terhadap vaksinasi ini dan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri Pak Sony?
Iya, Mbak Putri. Jadi kalau kita mengacu pada hasil surveinya BPS dengan 154.000 lebih responden pada bulan Juli lalu, ya, ternyata mayoritas masyarakat Indonesia mau divaksin. Dan surprisingly, artinya sangat menyenangkan, ternyata 65,3% responden menyatakan mereka mau divaksin karena kesadaran pribadi untuk bersama-sama mencegah terjadinya lonjakan kasus, mencegah terjadinya penularan dan seterusnya. Jadi ada tanggung jawab bersama. Hanya sedikit saja yang karena diperintahkan oleh pimpinan atau atasan. Lalu kemudian alasan responden yang belum melakukan vaksinasi itu ternyata hanya kecil ya, hanya sekitar 4,2% yang menyampaikan karena mereka tidak percaya dengan kemanjuran atau efektivitas vaksin, ya. Nah, sebagian besar tuh masih karena memang faktor kesehatan, ya. Waktu itu ibu hamil jadi belum bisa divaksin, tapi sekarang kan sudah bisa divaksin. Lalu kemudian aksesibilitas ke tempat vaksinasi sudah terjadwal, tapi belum waktunya, masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksin, dan masyarakat sekarang sudah berbondong-bondong untuk ikut program vaksinasi. Oleh karenanya kan juga persyaratannya sekarang jauh dipermudah ya, Mbak Putri. Jadi orang bisa begitu mudah untuk mengikuti program vaksinasi, dan capaian kita bisa lebih dari 182 juta dosis yang disuntikan ke masyarakat itu karena partisipasi masyarakat yang memang luar biasa. Kalau di awal-awal program vaksinasi itu tidak banyak tempat vaksinasi yang tidak habis vaksinnya, karena pesertanya lebih sedikit, yang hadir lebih sedikit daripada yang terdaftar. Kalau sekarang justru banyak sekali, dan juga sentra-sentra vaksinasi kan sekarang mulai dibuka di mana-mana untuk mengurangi antrian. Saya pikir ini menjadi sebuah tanda yang sangat positif bahwa keberhasilan kita menurunkan lonjakan kasus yang luar biasa kemarin sampai 98% dari puncak kasus aktif pada tanggal 15 Juli 2021 itu dengan sangat cepat. Karena apa? Karena partisipasi masyarakatnya luar biasa, mau divaksin dan patuh protokol kesehatan. Bahkan kalau kami amati, kepatuhan protokol kesehatan itu meningkat tuh Mbak Putri. Juli ke Agustus naik, Agustus ke September naik, September ke Oktober naik gitu. Cuma memang kemarin saya sudah menyampaikan ada sebuah alarm bahwa wilayah-wilayah zona merah kepatuhan protokol kesehatan, kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak itu mulai bertambah ya dari waktu ke waktu. Nah, ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita, bagi daerah, agar jangan sampai terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Dan masyarakat juga sudah paham kok kalau dari hasil survei tadi, bahwa walaupun sudah divaksin tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang penting ya, karena bagaimanapun juga tidak bisa melindungi 100%. Strateginya kan tadi ada beberapa strategi secara bersama-sama yang harus dilakukan. Ya, dari data yang disampaikan Pak Sony tadi, Pak Usman, bahwa memang kita patut bersyukur kesadaran masyarakat untuk gerak aktif mendapatkan vaksin sudah sangat luar biasa. Tapi walaupun persentasenya kecil, ternyata masih ada yang enggan divaksin dan masih mempertanyakan efektivitas vaksin ini. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan ini kepada masyarakat untuk juga mengajak mereka untuk bisa sadar dan juga ikut divaksin, Pak Usman? Ya, baik. Menkominfo kemudian para menteri selalu mengatakan bahwa vaksin itu efektif untuk mencegah COVID, mencegah kondisi yang lebih fatal ketika terjangkit COVID. Nah, kita selalu mengatakan bahwa semua jenis vaksin, semua merek vaksin yang ada di Indonesia itu sudah melalui uji klinis oleh Badan POM. Dan uji itu juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas atau efikasinya. Ya, kalau kita lihat itu semua sudah melewati ya uji efikasi yang dilakukan oleh Badan POM. Itu artinya vaksin itu efektif, ya efektif untuk digunakan. Nah, dengan mengkampanyekan bahwa vaksin itu efektif dan jangan pilih-pilih merek vaksin, kita berharap jumlah orang yang divaksin akan semakin banyak. Yang tadi dikatakan bahwa
sekarang ini yang dosis pertama itu sekitar 55%, sementara dosis kedua 30-an, 33%, atau tadi angkanya sampai 180-an juta lebih, itu bisa terus meningkat di akhir tahun hingga 70% masyarakat kita itu sudah divaksin, dan kita optimistis dengan komunikasi publik yang terus dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin banyak masyarakat yang divaksin. Kalau kita lihat ketersediaan vaksin kita itu sudah 290-an, hampir 290 juta ya. Dari target kita itu kita akan mengadakan vaksin sampai 400-an juta begitu ya. Mudah-mudahan dengan ketersediaan vaksin dan makin banyak masyarakat yang berkeinginan divaksin, maka kita bisa segera mencapai target seperti yang diinginkan oleh pemerintah begitu. Baik, semoga tercapai Pak Usman Kansong target ini sehingga tercipta kekebalan herd immunity di tanah air. Dan juga masyarakat semakin patuh terhadap protokol kesehatan. Dan juga tadi raport yang diberikan oleh Pak Soni bahwa daerah-daerah mungkinnya masih zona merah yang menurun. Tingkat kesadarannya ini semakin meningkat, masyarakat juga berubah cara pandangnya sehingga mereka ingin berbondong-bondong untuk bisa divaksin. Terima kasih Pak Usman Kansong, terima kasih Pak Soni Harbadi sudah terlibat dalam diskusi ini. Kita harap tujuan tersebut bisa terwujud bersama.